Oh iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya menunaikan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita datang ke tempat ini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah.
Lalu kemudian setelah itu kita melanjutkan dengan menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu. Dan semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat akan menghamparkan sayapnya kepada kita semua. Taib, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu taala jami'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu atahu rajulun faqala, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu kemudian orang tersebut bertanya atau berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni khatabtu imra'atan." Sesungguhnya kata laki-laki tersebut, aku telah melamar seorang gadis. Fa'abat an tankihani. Maka si gadis itu menolak lamaranku atau tidak mau menikah denganku. Wa khatabaha ghairi. Lalu kemudian tidak lama setelah gadis tersebut menolak lamaranku, ya, maka khatabaha ghairi. Maka ada seorang laki-laki lain yang datang melamar gadis tersebut. Fa'ahabbat an tankihahu. Maka si gadis ini pun menerima lamaran laki-laki tersebut. Maka kata si laki-laki ini yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fagirtu alaiha faqataltahu. Maka aku pun terbakar rasa cemburunya. Aku pun cemburu terhadap wanita tersebut. Ya, terhadap perempuan tersebut yang telah menolak lamaranku. Faqataltuha. Lalu aku pun membunuh gadis tersebut. Jadi Masya Allah, kalau di kita ada istilah dukun cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau yang ini enggak, ya, cinta ditolak, ya, senjata bertindak. Ya, jadi dibunuh gadis tersebut karena lamarannya ditolak. Ya, lamarannya ditolak. Ada seorang pemuda lain datang melamar kepada si gadis ini. Dia menerima lamaran pemuda tersebut. Ya, maka rasa cemburunya pun terbakar. Lalu kemudian dia membunuh gadis tersebut. Ya, lalu kemudian beliau bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Fahal li min taubah?" Apakah kira-kira masih ada taubat bagiku? Ya, jadi beliau datang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab, ya, dengan sebuah pertanyaan. Ya, jadi jawabannya bukan dengan sebuah jawaban, tapi jawabannya adalah dengan sebuah pertanyaan. Apa jawaban beliau radhiyallahu taala anhuma? Sekaligus beliau bertanya kepada pemuda tadi, "Ummuka hayya?" Apakah ibumu masih hidup? Ya, kalau sepintas kita dengarkan jawaban ini nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Apa coba hubungannya antara orang meminta fatwa, saya telah membunuh seorang gadis yang menolak lamaranku, dengan jawaban, apakah ibumu masih hidup? Ya, sekilas tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Ya, nggak nyambung gitu loh kalau kita sekarang. Ya, beliau bertanya, "Ummuka hayya?" Apakah ibumu masih hidup? Maka si laki-laki ini menjawab, "La." Ya, ibuku sudah meninggal dunia. Beliau sudah meninggal dunia. Maka barulah kemudian setelah itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan fatwa kepada si laki-laki ini. Nah, di sini juga kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa seorang dai, seorang ustadz, seorang guru, seorang ulama, seorang murabbi itu tidak boleh tergesa-gesa memberikan fatwa kepada seseorang yang bertanya. Ya, jadi betul-betul harus didengarkan dulu permasalahannya apa, pokok permasalahannya apa gitu loh. Baru kemudian setelah itu dia memberikan fatwa, dia menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan dalil-dalil, ya, yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih ala fahmi salaful ummah. Kan seperti itu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjawab, "Ya, tub ilallah." Kalau begitu, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan bertakarrublah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala semampu engkau. Jadi ini jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab pertanyaan ini,
memberikan fatwa kepada si pemuda ini, maka beliau bertanya terlebih dahulu, ummuka hayya, apakah ibumu masih hidup? Nah, karena si laki-laki ini mengatakan bahwa ibuku sudah meninggal dunia, maka Ibnu Abbas menjawab, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan bertakarrublah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang engkau bisa. Andai Bapak dan Ibu sekalian, pemuda ini mengatakan bahwasanya betul ibuku masih hidup, maka akan lain jawaban yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian Ata ibnu Yasar, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, datang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Fadhahabtu fasa'alta ibn Abbas." Lalu kemudian kata beliau, aku pun mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Lima sa'altahu an hayati ummihi?" Ibnu Abbas, kenapa ketika pemuda tersebut yang meminta satu fatwa dari Anda, lalu kemudian Anda berbalik bertanya kepada pemuda tersebut, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungan, apa korelasi antara dosa yang dilakukan oleh pemuda tersebut dengan dengan ibu, dengan hidup dan mati si ibu pemuda tersebut? Ya faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni la a'lamu amalan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, aku tidak mengetahui ada amalan, ada satu amalan apapun itu, aqraba ilallahi azza wa jalla, yang lebih bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala min birril walidah, dari berbakti kepada ibu kita. Ya. Jadi ini jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada pemuda tersebut. Seharusnya kalau pemuda tersebut mengatakan bahwa na'am, ibuku masih hidup, iya ibuku masih hidup, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma akan memerintahkan kepada pemuda ini untuk menutupi dosanya yang sudah dia lakukan yang telah lalu, maka hendaklah dia berbakti kepada ibunya. Ya, akan tetapi karena si pemuda tersebut ibunya sudah meninggal dunia, maka Ibnu Abbas mengatakan, watub ilallah, dan bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan bertakarrublah, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang engkau bisa. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menetapkan orang tua kita sebagai pintu utama dan pintu terbaik surga. Ya, di antara dalilnya adalah laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kita perlu ketahui Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya orang tua kita, terutama ibu kita, ya, adalah merupakan pintu utama surga, adalah merupakan pintu tengah surga. Saya mau tanya Bapak dan Ibu sekalian, pintu surga itu ada berapa? Totalnya ada berapa? Ada berapa pintu surga itu? Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Masih kurang tepat. Ya, semua ada 8. Ya, semua pintu surga itu ada 8. Ya, 4 pintu itu disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 4 pintu sekaligus. Yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah ya di hadis yang berbeda-beda. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man anfaqa zaujaini fi sabilillah." Barang siapa seorang muslim menginfakkan sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menginfakkan sepasang harta. Ya, yang kedua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya ada 2. Ya, menginfakkan sepasang harta, kemudian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan oleh sepasang harta? Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan sepasang harta adalah, ya, ada yang mengatakan bahwasanya syai'ani mutaghairani, 2 yang berbeda. Misal, kita menginfakkan kendaraan kita, kita juga menginfakkan tempat tinggal kita. Misal, kita menginfakkan makanan kita, kita juga menginfakkan pakaian kita. Kita menginfakkan misalnya rupiah, kita juga menginfakkan dolar. Itu yang disebutkan dengan sepasang harta. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kemudian
dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Abdullah hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman kanat ya min ahli shalah, barang siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia ternyata adalah ahlus shalah, ahli salat. Ya, ahli salat itu bukan hanya sekedar orang yang menunaikan salat 5 waktu saja. Karena yang namanya salat 5 waktu itu adalah kewajiban, harus mau nggak mau. Ya, bagi seorang muslim, konsekuensinya seorang muslim itu dia wajib mendirikan sholat 5 waktu. Ya, nah yang dimaksudkan dengan ahlus sholat itu hidupnya dihiasi dengan sholat, dan sholat. Contoh misalnya, ya, contoh ahlus sholat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala diceritakan oleh putra beliau yaitu Abdullah bin Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Beliau menceritakan bahwa Al Imam Ahmad ketika beliau dalam keadaan sehat, ya, sholat beliau dalam sehari semalam itu 300 rakaat. Ya, sholat beliau dalam sehari semalam itu 300 rakaat. Masya Allah. Sholat wajib cuma berapa rakaat? Sholat rawatib cuma berapa rakaat? Sholat mutlak cuma berapa rakaat? Berarti kita bisa pastikan bahwa sholat malam beliau itu sangat banyak. Ya, jadi dalam kondisi sehat itu 300 rakaat sehari semalam. Dalam kondisi sakit, beliau dalam kondisi sakit kata anaknya itu hanya 150 rakaat. Tapi ingat, ya, bahwa sakitnya beliau itu bukan sakit kayak kita, bukan sakit pilek, bukan sakit tipes gitu, bukan. Sakitnya beliau itu adalah ketika beliau di penjara, ya, oleh penguasa pada saat itu, beliau setiap harinya itu dicambuk oleh seorang algojo yang kata para ulama, andai cambukan tersebut dicambukkan kepada seekor onta dewasa, maka onta dewasa tersebut akan jatuh terduduk. Itu lantaran kuatnya, lantaran kerasnya cambukan yang diterima oleh Al Imam Ahmad. Bahkan sampai pinggang beliau itu patah. Ya, bahkan digambarkan oleh para ulama ketika beliau dicambuk, maka dagingnya itu berterbangan. Ya, mungkin ibu-ibu suka cacah mangga muda ya, pakai pisau belakangnya gitu. Kalau misalnya kita pakai baju hitam, terus kita cacah mangga muda, itu biasanya dagingnya berterbangan, nempel di baju kita yang warna hitam, yang warna putih-putih itu. Seperti itu dagingnya Imam Ahmad ketika dicambuk. Dalam kondisi seperti ini, Masya Allah, dalam kondisi seperti ini, anaknya menceritakan, sholatnya itu hanya 150 rakaat. Hanya 150 rakaat. Masya Allah. Ya, kita di level, di level tertinggi kenikmatan yang kita terima, nggak mungkin bisa sampai ke level itu. Ya, taruhlah misalnya kalau bon cabai itu ada level 30. Kenikmatan kita di level 30 belum tentu kita bisa sholat seperti yang dilakukan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, inilah salah satu contoh yang disebut sebagai ahlus sholat. Kata Rasulullah, faman kana min ahlis sholat. Kalau dia orang yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, lalu kemudian dia adalah ahlus sholat, maka du'iya min babis sholat. Maka kelak di akhirat dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu sholat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faman kana min ahli jihad. Kalau dia itu adalah seorang ahli jihad, ya, jadi hidupnya itu jihad dan jihad. Ya, jadi tapi Bapak dan Ibu sekalian, jangan ketika kita bicara jihad yang ada dalam pikiran kita, mindset kita adalah perang. Ya, enggak. Ya, di antara jihad, kata para ulama, di antara jihad yang paling mulia di zaman ini adalah menyebarkan ilmu di saat manusia berada dalam kebodohan. Itu di antara seutama-utama jihad di zaman kita ini. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau dia itu adalah ahli jihad, ya, maka du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu jihad. Kemudian kata Rasulullah, faman kana min ahli sadaqah. Kalau dia itu ahli sedekah, jadi hidupnya itu dihiasi dengan sedekah. Ya, ada orang kan seperti itu, Masya Allah. Kita kalau ngeluarin duit 50.000 kok susahnya minta ampun. Ada orang yang sekali ngeluarin 100 juta merem gitu. Ya, saya pernah dengar di salah satu masjid yang biasa saya isi kajian. Itu pernah ya, masjid tersebut butuh karpet. Kalau setelah di total karpet yang dibutuhkan itu sekitar 500 juta. Ya, 500 juta. Maka ya biasa open donasi, buka donasi kan.
Sepekan kemudian ada yang telepon ke DKM masjid. Ya, Bapak mohon maaf, saya sudah transfer 500 juta, 5 kali transfer. Ya, dan sampai saat ini tidak diketahui siapa orangnya yang transfer uang tersebut. Ya, subhanallah. Saya juga ngisi di salah satu masjid, gitu kan, seperti itu. Sampai hari ini, masjid itu pengeluaran listriknya kalau tidak salah sekitar 5 sampai 6 juta per bulannya. Sampai hari ini tidak diketahui ada orang setiap bulannya ngisi, ya, ngisi token ya di masjid tersebut, dan sampai hari ini tidak diketahui siapa orangnya. Ya, di Pekanbaru sana ada salah satu masjid besar, ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke sana ke Pekanbaru, ada masjid di sana namanya Masjid Abu Darda. Itu masjid tersebut nilai proyeknya kalau tidak salah itu di atas 30 M. Ya, di atas 30 M. Dan masjid tersebut itu hanya dibangun oleh satu orang, bukan swadaya masyarakat, bukan bantuan pemerintah, enggak, tapi dibangun hanya oleh satu orang. Ketika misalnya dalam proses pembangunan tersebut kita datang kepada beliau, misalnya kita bawa uang misalnya 200 juta, ya, mohon maaf Bapak, saya dana 200 juta, boleh nggak saya ikut nyumbang? Apa kata beliau? Mohon maaf, duit saya masih cukup. Ya, dan ternyata kalau kita lihat rumah, ya, pemilik masjid tersebut itu rumahnya kecil, ya, nggak terlalu besar. Kalau kayak kita kan beda, rumah kita kayak istana, masjid kita kumuh, gitu kan, gitu. Kebanyakan kita begitu. Ya, masjidnya apa namanya jelek, gitu kan, rumahnya bagus-bagus, masjidnya musolanya jelek. Ini nggak, kebalikan, masjidnya mewah, gitu kan, rumahnya sangat sederhana. Bahkan kalau kita lihat di sudut-sudut rumah terkadang ada bocor-bocor gitu, ada plafon bocor bekas kena hujan, dan itu belum dibetulkan. Ya, jadi masya Allah. Ketika kita masuk di masjid tersebut, kalau kita lihat kiri kanan tuh nggak ada tromol kayak di Masjidil Haram, nggak ada kotak amal gitu loh. Ya, dan kalau kita mau nyumbang dia nolak, nggak. Alhamdulillah duit saya masih cukup. Dan masjid tersebut itu untuk operasionalnya setiap bulan, yaitu sampai puluhan juta, ditanggung oleh seseorang. Masya Allah, ada orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang hidupnya dihiasi sedekah, sedekah, dan sedekah. Kita kadang-kadang kok bisa gitu loh. Kita ngiri gitu, kok bisa ada orang yang dengan gampangnya bersedekah, sementara kita ngeluarin uang sedikit saja, itu rasanya beratnya minta ampun. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti inilah, ya, kelak yang akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu sedekah. Yang keempat adalah pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli syiyam" atau min ahli shaum. Kalau misalnya orang yang menginfakkan sepasang harta tersebut, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ahli syiyam, hidupnya dihiasi dengan puasa, maka du'iya min babir rayyan, maka kelak dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini 4 pintu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Adapun pintu-pintu surga yang lainnya itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang berbeda-beda. Baik, kita kembali. Ya, orang tua kita, Bapak dan Ibu sekalian, ya, terutama ibu kita adalah merupakan pintu utama surga. Adalah merupakan pintu pintu tengah surga. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, ini masjid kita banyak pintunya. Ya, kira-kira pintu yang paling bagusnya yang mana? Pintu utamanya itu yang mana? Yang samping apa yang tengah? Pasti yang tengah. Kalau misalnya sebuah istana yang megah, pintu utamanya itu yang mana? Yang samping apa yang tengah? Pasti yang tengah. Kalau kita misalnya ngundang orang-orang nomor 1 di negeri ini, maka kita akan persilahkan masuk dari pintu samping, belakang, atau pintu tengah, atau pintu depan. Pintu tengah. Nah, surga ini, ya, pintu tengah surga ini, pintu utamanya surga ini, ya, adalah merupakan pintu yang paling mewah, pintu yang paling bagus. Dan pintu ini dipersiapkan bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, ya, terutama kepada ibunya. Ini pintu tengah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-walid, bapak, di sini Rasulullah mengatakan bapak. Rasulullah tidak menyebutkan al-walidatu. Tapi Rasulullah di sini menyebutkan al-walidu, bapak. Ya, saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bapak bukan ibu? Ada yang tahu nggak jawabannya?
Kenapa yang disebutkan bapak? Kenapa bukan ibu? Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan standar yang paling rendah. Ya, kalau bapak saja adalah merupakan pintu tengah surga, maka bagaimana lagi dengan ibu kita? Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya, ayah, orang tua itu adalah merupakan pintu tengah surga. Kata Rasulullah SAW, fa in syi'ta, kalau engkau menghendaki, kata Rasulullah, fa adi dzalikal bab, maka silahkan engkau sia-siakan pintu tersebut, au ihfadhu, atau kalau engkau menghendaki, kata Rasulullah SAW, maka silahkan engkau jaga pintu tersebut. Ya, jadi pilihan ada di tangan kita. Ya, silahkan sia-siakan pintu paling bagus surga tersebut kalau engkau kehendaki. Silahkan engkau jaga pintu surga, pintu terbaik surga tersebut jika engkau kehendaki. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kepada kita pilihan. Ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, banyak di antara kita sekarang ya yang mengejar pintu surga dari Sabang sampai ke Merauke. Tapi dia lupa bahwa pintu surga terbaik ada di depan matanya. Pintu surga terbaik ada di dalam rumahnya. Tapi dia kejar pintu surga dari Sabang sampai Merauke. Dia kejar pintu surga itu di luar rumahnya. Dia rela, dia sanggup mengejar pintu surga tersebut, ya keluar sampai keluar rumahnya. Akan tetapi dia tidak sadari, dia tidak lihat bahwa ternyata pintu surga terbaiknya ada di depan rumahnya, ada di depan matanya, ada di dalam rumahnya. Ya, ada seseorang yang pernah datang kepada saya, ibu-ibu, ya. Beliau berpesan kepada saya, Ustadz, nanti kalau Ustadz ngisi di tempat ini, di masjid ini, tolong Ustadz ya bawakan tema berbakti kepada orang tua. Ya, saya tanya kepada ibu-ibu tersebut, kok bisa begitu ibu? Kenapa ibu sampai pesan gitu? Kenapa sampai request tema seperti itu? Kata beliau, di sini Ustadz, ya, ini anak-anaknya, salah satunya saya, ini banyak di sini yang ketika misalnya, mohon maaf ya, ketika misalnya diminta sumbangan buat bikin jalan atau buat kegiatan-kegiatan sosial, itu nomor satu, masya Allah. Mereka berlomba-lomba gitu loh. Tapi orang tuanya dicuekin gitu loh, subhanallah. Bahkan ada yang orang tuanya diperlakukan seperti pembantu rumah tangga, subhanallah. Ya, kita nggak ngerti cara berpikir anak-anak seperti ini gimana gitu loh. Kok bisa pintu surga terbaiknya yang ada di depan matanya disia-siakan oleh dia, sementara pintu surga yang ada di luar rumah dia kejar gitu. Ya, tidak usah kita berbicara masalah pintu surga. Ya, sekarang kita begini aja, kita terlepas dari pintu surga. Kita lihat bahwa ini orang tua, ya, ini ibu yang ada di depan mata kita adalah orang yang mempertaruhkan hidupnya, adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Ya, orang tua yang ada di depan mata kita ini adalah orang yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Ya, menahan segala macam rasa sakit gitu. Ketika tidur tidak tahu harus menghadap kemana, menghadap ke samping salah, menghadap ke sebelah kanan salah, ke sebelah kiri salah, kelentang apalagi, tengkurap nggak bisa, gitu kan seperti itu. Kok ketika sudah besarnya disia-siakan, kan seperti itu. Ya, nah orang tua ini datang bertanya, ya ini mengungkapkan gitu, ya semacam curcol gitu kan kepada kita. Ya, bahwa kalau misalnya kita membawakan tema, tolong bawakan tema-tema seperti ini, karena banyak di sini anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Baik. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Haris Al-Uqli rahimahullah taala, ya sebagaimana yang diceritakan oleh Rifa'ah bin Iyas rahimahullah, beliau mengatakan Ra'aitul Harisa Al-Uqli. Aku pernah menyaksikan Al-Haris Al-Uqli fi janazati ummihi yabki. Ya, ketika ibunya meninggal dunia, maka beliau menangis di sisi jenazah ibunya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ada orang bertanya kepada beliau, tabki, apakah Anda menangis? Maka beliau mengatakan, wali mala abki. Ya, kenapa saya tidak menangis? Apa alasan yang membuat saya tidak menangis? Wa qad uglika an babin min abwabil jannah. Sementara satu pintu surga, bahkan pintu surga terbaik sudah ditutup di hadapan mataku. Ya, maka ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih mempunyai orang tua, maka kita berbakti kepada kedua orang tua kita sebelum kita terlambat, sebelum kita menyesal. Baik.
Kita lihat di antara ya contoh bakti para ulama kepada orang tuanya. Ya, contohnya misalnya Al Hasan bin Ali rahimahullah taala. Ya, dikatakan dalam sejarah, wa kana Al Hasan bin Ali. Ada Al Hasan bin Ali rahimahullah taala, yakhafu ayyakula ma'a ummihi. Beliau itu takut, nggak pernah mau makan bersama dengan ibunya. Jadi takut makan sama ibunya. Kalau kayak kita juga kadang-kadang takut makan sama ibu. Kenapa? Karena kita takutnya makanan yang paling enak dimakan oleh ibu kita, itu kita. Ya, jadi beliau takut makan bersama dengan ibunya, nggak pernah mau makan bersama ibunya. Ya, kemudian beliau itu adalah wakana abarrun nas biha. Beliau adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Faqila lahu fi dzalika faqala. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, kenapa tidak pernah mau makan bersama ibunya? Kenapa takut makan bersama dengan ibunya? Maka beliau mengatakan, akhafu an akula ma'aha. Aku takut makan bersama dengan ibuku karena kenapa? Fatasbiqa ainuha ila syai'in minat ta'ami wa ana la adri fa'akulahu. Ya. Beliau mengatakan, aku khawatir jangan-jangan mata ibuku melihat makanan yang ia sukai, lalu kemudian tanganku mendahului pandangan ibuku tersebut. Ya, bisa difahami nggak? Jadi ibunya ngelihat ada makanan enak, ibunya baru mau ngambil, takut dia tangannya duluan yang ngambil, takut anak tersebut ngambil duluan. Yang namanya ibu itu nggak pernah mau ngomong. Ya, yang namanya ibu, kalau misalnya kita ada makanan nih, kita tanya sama ibu, mau nggak bu? Ya, ibu ini berpikir, ibu ini tahu bahwa anaknya belum makan, anaknya juga suka makanan tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh sang ibu? Udah nak, ibu sudah kenyang, kamu aja yang makan. Itu ibu kita biasanya seperti itu. Ibu sudah makan belum? Kalau misalnya di rumah nggak ada makanan, atau makanan hanya cukup buat satu orang misalnya, kita tanya sama ibu kita misalnya, ibu sudah makan belum? Maka jawaban ibu kita, alhamdulillah sudah nak. Padahal ibu kita belum makan, rela berbohong agar supaya kita tidak kelaparan. Itu ibu kita. Ya, nah beliau rahimahullah taala Al Hasan bin Ali, ya beliau khawatir makan bersama dengan ibunya karena kenapa? Takut ibunya melihat makanan yang enak yang ada di depannya, sementara dia nggak tahu, lalu kemudian dia mengambil makanan enak tersebut. Ya, beliau mengatakan wa ana la adri, saya tidak tahu fa'akulahu, lalu aku pun memakan makanan tersebut. Ya, fa'akuna qad akaktuha. Maka pada saat itulah aku durhaka kepada kedua orang, kepada ibuku. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, ya, di antara definisi durhaka kepada kedua orang, kepada ibu ya khususnya, menurut Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, adalah ketika orang tua kita mau memakan sesuatu, menurut versi beliau, melihat makanan gitu kan, mencintai makanan, mau makan makanan sesuatu, lalu kemudian dia mendahului memakan makanan tersebut. Nah, menurut beliau ini adalah merupakan bentuk durhaka kepada ibunya. Ya, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ahafu antasbika yadi yadaha. Aku khawatir tanganku mendahului tangan ibuku. Jadi apa namanya? Saya ngambil duluan, padahal ibuku juga mau ngambil. Ya, lalu tanganku pun mendahului tangan ibuku. Ya, baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu contoh lagi, mungkin kita bisa dengar ya, Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Uwais Al-Qarni rahimahullah taala, beliau ini sebenarnya hidup sezaman dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini rahimahullah taala tidak termasuk sahabat. Ya, kenapa tidak termasuk sahabat? Karena beliau tidak bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hidup di negeri Yaman, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, suatu ketika beliau pernah datang ke Madinah. Akan tetapi pada saat beliau datang ke Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi keluar, lagi tidak di Madinah, maka beliau pun kembali. Jadi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara definisi daripada sahabat itu harus bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun sesaat, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal di atas keimanannya, barulah disebut sebagai seorang sahabat. Jadi walaupun hidup dengan sezaman dengan Rasulullah SAW, kalau misalnya dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Kalaupun dia bertemu dengan Rasulullah SAW tapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga tidak bisa disebut sebagai seorang sahabat. Oleh karenanya Abu Jahal dan Abu Lahab
tidak disebut sebagai sahabat, bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi tidak beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Uwais Al-Qarni ini sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabatnya, nanti akan datang seorang pemuda dari negeri Yaman. Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya, ketika pemuda tersebut datang kepada kalian, ya, dan pada saat itu beliau berhaji, maka datanglah kepada beliau, lalu kemudian ya minta kepada beliau agar supaya dia memohonkan kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, bukan sahabat. Ya, beliau bukan sahabat, akan tetapi diberikan tazkiyah, diberikan rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sahabat datang kepada beliau, lalu kemudian sahabat tersebut meminta agar didoakan agar supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Orang ketiga terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nah, kemudian ketika di zamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka beliau pun berkata, mohonkan saya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah SAW katakan, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Andai ada nabi setelahku, orangnya adalah Umar. Ya, akan tetapi ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan, wahai Uwais, mohonkan aku ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, apa yang membuat Uwais Al-Qarni menjadi salah seorang yang terbaik? Bahkan para ulama mengatakan bahwa ya orang terbaik di masa tabi'in adalah Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Ternyata beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ya, bentuk baktinya adalah suatu ketika Uwais Al-Qarni ini diantara contoh, ini diantara bentuk bakti beliau kepada ibunya. Suatu ketika ibunya berkata kepada Uwais, ya, wahai anakku, ibu ini sudah renta, sudah tua. Ibu ini sangat pengen naik haji, ya, akan tetapi kita tidak punya biaya. Ini difikirkan oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Kalau kayak kita, ya, kalau ibu kita ngomong seperti itu, mungkin kita bilang begini, ibu, ya, ibu tahu diri aja lah. Ya, kita kan nggak punya. Saya aja belum haji, ibu. Sekarang mau hajiin ibu. Itu kalau kita, ya, orang mungkin ibu kita minta makanan terenak saja kita belum tentu bisa belikan kok, sementara kita punya uang, gitu kan, seperti itu. Ya, kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, insya Allah ibu, tahun depan kita haji. Padahal ini orang nggak punya uang, ini orang miskin. Uwais Al-Qarni ini terkenal sebagai pemuda yang miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Ya, beliau mengatakan dengan penuh keyakinan, tahun depan kita haji ibu, insya Allah. Ya, maka apa yang beliau lakukan? Sekeluar dari bertemu dengan ibunya, kemudian beliau pun membeli seekor anak lembu, ya, anak sapi atau anak kerbau gitu, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau angkat itu anak kerbau, setiap harinya naik ke atas gunung. Jadi dia bawa naik ke atas gunung yang ada di daerahnya, kemudian dia turun lagi. Dia lakukan itu setiap hari. Kita tahu, yang namanya kerbau, yang namanya lembu, yang namanya hewan lah, itu pasti gede. Setiap hari itu pasti bertambah bebannya, bertambah masanya, bertambah beratnya, benar nggak? Yang hari ini beratnya mungkin sekian, besok beratnya sekian, kemudian bulan ini beratnya sekian, bulan depan beratnya sekian. Itu yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Jadi dia angkat itu anak kerbau, setiap harinya naik gunung turun gunung sampai ke rumahnya, kita seperti itu. Ya, bertambah, dan demikianlah sampai kemudian tiba musim haji, beliau mengatakan kepada ibunya, ibu, kita haji. Ya, kata ibunya, kita naik kendaraan apa? Kata ibunya, kata anaknya, kata Uwais Al-Qarni, ibu akan saya gendong sampai ke Mekah. Kita tahu jarak antara Yaman ke Mekah itu sekitar 1.400 atau 1.500 kilometer. Ya, kalau naik pesawat itu mungkin ditempuh dalam jarak 1 jam, ya. Afwan, dalam waktu 1 jam. Ya, kalau pesawat. Kalau naik kendaraan kayak bus gitu kan, itu mungkin beberapa jam gitu. Ya, di atas 10 jam. Ya, seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Bayangkan bapak dan ibu. Ya, ibunya digendong dari negeri Yaman menuju ke Mekah. Ya, dan kesampaian, ya, rahimahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ini bentuk bagaimana bentuk bakti beliau kepada ibunya. Seorang ulama yang bernama Syuraih, ya, rahimahullah taala, ulama besar terkenal di zamannya. Beliau kalau kajian itu yang hadir bukan ribuan lagi, puluhan ribu orang. Ya, kalau misalnya beliau
beliau membawakan kajian, kalau kayak kita seperti sekarang ini membludak ya, sampai puluhan ribu yang hadir. Suatu ketika beliau lagi membawakan kajian ya kayak seperti inilah ya sampai ribuan orang yang hadir. Nah, ketika beliau membawakan kajian, di tengah beliau membawakan kajian, tiba-tiba datang, mohon maaf, ibunya. Dan ibunya ini, mohon maaf ya, bisa kita katakan ibunya ini adalah orang yang gila ya, jadi otaknya itu nggak beres ya kan, seperti itu. Kemudian ibunya teriak dari depan pintu, ibunya teriak, ya mohon maaf ya, namanya orang gila yang nggak ada urusan gitu loh. Dari pintu ibunya tersebut teriak, wahai Syurai, ya itu anak-anak ayam tolong dikasih makan. Ya, kalau kayak kita ya mungkin kita bilang ke jamaah, tolong disingkirkan itu orang gila ini. Ya, ini kan demi gengsi ini kajian dihadiri puluhan ribu orang, itu seperti itu. Ya, mohon maaf ya, memang orangnya seperti itu ya, udah nggak usah dipedulikan. Itu kayak kita. Beliau mengatakan, mohon maaf ya, mengajar kalian bagi saya adalah hukumnya sunnah. Berbakti kepada ibu saya hukumnya wajib. Jadi mohon maaf, kajian cukup sampai di sini. Ditutup kitabnya, beliau dengan sabarnya menuntun ibunya, lalu kemudian beliau pulang memberi makan anak ayamnya. Ini Masya Allah. Ini bagaimana ya bakti para ulama kepada orang tua mereka. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saking agung kedudukan orang tua dalam agama kita ini, sehingga kalau kita perhatikan di banyak ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu selalu menggandengkan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala, setelah itu di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua. Di antaranya kita bisa lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil." Dan ingatlah tatkala kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian di samping kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian di samping kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Perhatikan. Dalam ayat ini yang pertama Allah menyebutkan haknya. Ya, jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi sebenar-benarnya berbuat baik. Ya, jadi bukan ngasal berbuat baik yang enggak, tapi sebenar-benarnya berbuat baik. Perhatikan, kalau orang yang belajar bahasa Arab itu insya Allah pasti tahu. Ya, di ayat ini Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Ya, perhatikan bahwa ihsana di sini adalah bentuk masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan. Ya, jadi di sini ada yang terbuang, ada kata yang terbuang. Wabil walidaini kata Allah ahsinu ihsana. Takdirnya di situ adalah wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ahsinu, hendaklah kalian berbuat baik, ihsana dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Jadi bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi sebenar-benarnya berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah, dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang pertama menyebutkan haknya. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali di samping kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian." Ya, maksudnya yang diajak di sini adalah para ahlul kitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum.
ya kemarilah kalian, maka aku kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya aku akan membacakan kepada kalian untuk kalian apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Yang pertama adalah Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kalian mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik, ya. Jadi di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menyebutkan haknya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, hendaklah berbuat baik atau berbakti kepada orang tua dengan sebenar-benarnya bakti. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu wahai Muhammad telah menetapkan, telah mewajibkan Allah ta'budu illa iya. Janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik, ya. Jadi di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan haknya, ya, bahwa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli," ya, hendaklah wajib bagi engkau untuk bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Jadi setiap dari kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terjatuh kepada salah satu dosa besar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wali walidaika, dan wajib bagi engkau untuk berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada kedua orang tua kita, maka kita terjatuh kepada dosa besar. Kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil hadis, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya, ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua, di antara dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau berkata, "Haddatsana sahibu hadzal dar," ya, telah menceritakan kepada kami sahibu hadzal dar, pemilik rumah ini, wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah. Lalu kemudian, ya, Abu Amr Asy-Syaibani menunjuk kepada rumahnya Abdullah, ya. Masyhur di kalangan sahabat, kalau disebutkan nama Abdullah saja, maka yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau misalnya ada yang menyebutkan misalnya Abdullah, ya, kalau di kalangan para sahabat, kalau ada orang menyebut Abdullah, maka yang dimaksudkan itu adalah, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ya. Karena ada tiga Abdullah yang masyhur di tengah-tengah sahabat, dan mereka semua adalah di antara ulamanya para sahabat, ya. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi kalau misalnya disebut Abdullah saja, ya, biasanya mereka langsung tahu bahwa yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena biasanya kalau menyebut Abdullah bin Umar, biasanya dikatakan Ibnu Umar. Atau misalnya kalau disebut adalah Abdullah bin Abbas, maka dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, kalau beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, salat tepat pada waktunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya terlebih dahulu.
menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala bertanya lagi, qultu tsumma ayyun? Kemudian aku bertanya, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haknya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, lalu kemudian haknya orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, ya, tsumma ayyun? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, ya, beliau Rasulullah SAW dan para sahabat itu lagi gencar-gencarnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa namanya? Rasulullah, kaum muslimin pada saat itu lagi butuh-butuhnya personil untuk berperang. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan sholat tepat pada waktunya, lalu kemudian berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah mengatakan sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu kemudian setelah itu barulah Rasulullah SAW menyebutkan barulah Rasulullah menyebutkan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mana? Di antaranya, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah datang, ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'zinuhu fil jihad, yang meminta izin untuk ikut berperang bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah mengatakan, Masya Allah, kamu adalah pemuda yang sangat hebat, kamu adalah pemuda yang heroik, gitu kan? Kamu adalah pemuda yang luar biasa, datang kepada saya dan meminta izin untuk berperang. Rasulullah nggak langsung mengatakan seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Karena pemuda ini masih belia. Ya, pemuda ini masih sangat muda. Beliau bertanya kepada pemuda tersebut, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jadi Rasulullah nggak langsung mengatakan, ya udah, kamu ikut berperang. Ya, kita lagi butuh tentara pada saat ini. Kita lagi butuh prajurit pada saat ini. Udah, kamu ikut berperang. Rasulullah nggak mengatakan seperti itu. Rasulullah balik bertanya kepada pemuda tersebut, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, maka pemuda ini mengatakan, na'am, masih hidup wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fafihi ma fajahid, maka jihadmu kepada kedua orang tuamu. Ya, jadi engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada kedua orang tuamu. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, lalu kemudian orang tersebut berkata, jitu ubayyuka alal hijrah. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk membaiatmu dalam rangka untuk berhijrah. Ada ulama yang mengatakan, ya, bahwa yang dimaksudkan dengan berhijrah di sini adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berhijrah dalam artian meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Karena kenapa? Alasannya, ketika Rasulullah mengucapkan hadis ini, Rasulullah sudah berada di kota Madinah dan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, kan seperti itu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu mengucapkan hadis ini ketika berada di kota Madinah. Jadi mau hijrah kemana lagi, kan seperti itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat itu lagi terjadi peperangan. Ya, lagi terjadi peperangan pada saat itu. Maka pemuda tersebut mengatakan, wa taraktu abawayya yabkiyan. Aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Jadi ketika aku meninggalkan orang tua, ya, keduanya dalam kondisi menangis, ya. Karena pemuda ini hendak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu, kalau orang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu taruhannya nyawa. Ya, taruhannya adalah nyawa. Hanya ada dua kemungkinan, ya, yang kembali nama atau yang kembali atau orangnya kembali atau hanya namanya yang kembali, kan seperti itu. Taruhannya nyawa. Baik, maka beliau mengatakan, aku meninggalkan orang tuaku dalam keadaan menangis.
Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah tidak mengatakan, Masya Allah, kamu ini pemuda yang hebat, kamu ini pemuda yang luar biasa, kamu rela meninggalkan orang tua kamu demi berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, irji ilaihima, kamu kembali kepada keduanya. Kalau bahasa bebasnya, kamu kembali ke orang tua kamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu kembali kepada kedua orang tuamu, bikin keduanya tersenyum sebagaimana engkau meninggalkan dia dalam keadaan menangis. Ya, kan tadinya si pemuda ini membuat orang tuanya menangis, kan gitu. Ya, sekarang Rasulullah memerintahkan untuk kembali membuat keduanya tersenyum. Ya, nah di sini juga kita mengambil pelajaran, Bapak dan Ibu sekalian. Kita ingat-ingat lagi. Ya, kalau misalnya dulu kita pernah membuat orang tua kita bersedih, kita pernah membuat orang tua kita menangis, maka sekarang bagaimana caranya kita membuat kedua orang tua kita ya bahagia dan tersenyum. Ya, kalau dulunya kita pernah membuat orang tua kita menangis misalnya karena kebandelan kita, sekarang bagaimana caranya kita membuat orang tua kita tersenyum karena kesolehan kita. Karena dulu kita pernah menyakiti orang tua kita pernah membuat orang tua kita bersedih karena kita menyakitinya. Sekarang bagaimana caranya kita membahagiakan orang tua kita dengan apa? Dengan membuatnya dengan memberikan ya segala macam bentuk perhatian kepada orang tua kita. Ya, nah seperti itu tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sebelum kita akhiri, jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Barakallahu fikum. Allahu taala alam shawab. Silakan Bapak. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaan Pak. Ya. Silakan Bapak. Ya, namanya Haso. Ini Pak, ada seorang anak ya. Selama mungkin pada masa kecilnya mereka tuh mungkin artinya kurang dapat perhatian dari orang tuanya gitu. Sehingga dengan pertumbuhan dewasa mereka untuk merasa berbaktinya kepada orang tua itu sangat minim ya. Sampai kepada orang tua yang meninggal rasa kebaikan maupun berbaktinya orang anak tersebut kepada orang tua itu akan sama sekali artinya atau masih kurang artinya boleh dikatakan itu tidak begitu memperhatikan malah seringnya katakan maaf ya mungkin barangkali ya kemudian. Nah artinya di sini langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh anak tersebut ya artinya karena artinya selama orang tuanya masih hidup mereka selalu membuat catatan mungkin sakit hati orang tuanya sampai meninggal pun mereka dikatakan ini. Jadi anak tersebut mungkin akan menebus katakan dosa-dosa yang tersebut itu dengan cara atau upaya seperti apa itu. Mohon penjelasan dari Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Yang ana tangkap dari pertanyaan Bapak tadi bahwa si orang tua di masa dulu itu tidak terlalu perhatian kepada anaknya, sehingga ketika orang tuanya sudah sepuh si anak pun kurang perhatian terhadap orang tuanya, mungkin seperti itu ya. Taib Allah taala alam bisawab. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, itu beliau membuat satu bab khusus ya, satu bab khusus yaitu bab tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua kita tersebut zalim kepada kita ya. Jadi yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak memandang bagaimana perlakuan orang tua kita kepada kita.
Ya, apakah orang tua kita sangat baik kepada kita sebagai seorang anak, ataukah orang tua kita sangat buruk perlakuannya kepada kita sebagai seorang anak? Maka hukumnya, kalau kita berbicara hukum, wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, bahkan sampai pun orang tua kita adalah, mohon maaf, misalnya orang tua kita masih kafir, ya, masih mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita pun musyrik, maka wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita selama orang tua kita tidak memerintahkan kepada kita kepada memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tuamu berusaha membuat engkau untuk mensyirikatkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang engkau tidak ketahui, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, untuk perkara ini jangan ditaati. Ya, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, di sini enggak titik, di sini baru koma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi wajib bagi kita, bahasa bebasnya wajib, tetap diwajibkan bagi kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi walaupun misalnya orang tua kita sangat-sangat zalim kepada kita, maka kita sebagai anak tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kapan orang tua kita zalim kepada kita, lalu kemudian kezaliman orang tua kita balas dengan kezaliman pula, alias kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kezaliman orang tua kita adalah dosanya dia tersendiri. Akan tetapi kezaliman kita kepada kedua orang tua kita, atau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, itu adalah dosa besar tersendiri juga bagi kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa tetap wajib hukumnya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kepada orang lain saja secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita sebagai seorang muslim idealnya adalah membalas keburukan itu dengan kebaikan secara umum kepada manusia. Ya, idfa billati hiya ahsan, dalam Al-Qur'an surah Fussilat. Ya, idfa billati hiya ahsan, maka balaslah keburukan yang diberikan oleh orang lain billati hiya ahsan, dengan kebaikan. Kan seperti itu. Kalau untuk orang lain saja secara umum kita diperintahkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan, maka bagaimana lagi dengan orang yang sudah pernah melahirkan kita? Bagaimana lagi dengan orang yang sudah pernah membesarkan kita, mendidik dan merawat kita, meskipun orang tua kita tersebut adalah orang tua yang zalim? Maka wajib bagi kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Apapun yang terjadi, ya, apapun perlakuan orang tua kita kepada kita, maka wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tanharhuma, dan jangan engkau wala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada kedua orang tua kamu uff. Ya, kalau dalam bahasa Arab kata uff itu, kalau di bahasa kita ya, jadi kalau berkata kepada kedua orang tua kita saja dengan perkataan adalah merupakan bentuk dosa besar, ya, bentuk durhaka kepada kedua orang tua kita, maka bagaimana lagi dengan memukul atau menzolimi orang tua kita dengan kezoliman yang lain. Perhatikan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada kedua orang tuamu Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan memukul kedua orang tuamu, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan standar yang paling rendah. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengatakan kepada kedua orang tuanya, ya, nak, tolong dong beli gas di warung. Ibu, ini orang mirip artis Korea kok disuruh beli gas, malu dong sama tetangga, gitu kan? Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah bilang kepada ibunya? Siapa di antara kita yang tidak pernah bilang kepada kedua orang tuanya? Maka segera kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena ini adalah merupakan satu bentuk, ya, dosa besar. Ya, ini adalah merupakan bentuk, ya, kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Jadi nggak boleh. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita, maka wajib bagi kita untuk, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada satu kisah, ya, mungkin bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Jadi ada sebuah keluarga, ya, sepasang suami istri, kemudian dia punya anak, ya. Kemudian si suami ini masih punya
ya masih punya orang tua. Kalau tidak salah masih punya ayah. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang syekh ya. Si ayah ini kalau tidak salah si suami ini yang punya ayah gitu ya, masih hidup ayahnya. Kemudian ya ayahnya meminta untuk tinggal di rumah bersama dengan mereka. Karena si ayah ini sudah tidak punya pekerjaan, sudah sepuh dan tidak punya rumah. Ya, tinggal di rumah, minta tinggal di rumah, minta tinggal di rumah anaknya. Ya, istrinya tidak setuju. Ya, akhirnya mereka ribut gitu loh. Enggak bisa. Istrinya mengatakan enggak, jangan ikut sama kita. Ya, suaminya ngotot gitu kan seperti itu. Akhirnya diambillah jalan tengah. Maka si orang tua ini dibuatkan ruangan khusus di belakang yang terpisah dari rumah mereka. Ya, kemudian setiap harinya kalau mereka makan, orang tua ini subhanallah nggak boleh makan ikut bersama dengan mereka. Dibawakan makanan sendiri, tentu saja lain dengan makanan yang mereka bawa, dengan piring sendiri, dengan gelas sendiri, pokoknya tersendiri. Sampai kemudian orang tuanya meninggal dunia, ya meninggal dunia. Lalu kemudian si laki-laki ini, si suami ini menangis, menyesal atas kezolimannya, kedurhakaannya terhadap orang tuanya. Ya, nah di saat orang tuanya, di saat si suami ini lagi dalam kondisi menangis, tiba-tiba anaknya datang, ya cucunya yang meninggal ini, anaknya si suami ini datang, lalu kemudian dia ambil piring-piring bekas kakeknya dan gelas-gelasnya, lalu kemudian dia kumpulkan. Kemudian ibunya teriak, itu buat apa, itu kotor, jangan diambil. Apa kata si anak ini? Si anak ini mengatakan bahwa gelas dan piring ini akan saya simpan, nanti kalau bapak dan ibu sudah tua juga akan saya berikan makan dari gelas dan piring ini. Ya, maka betul sekali kata Al-Kilabi rahimahullah taala, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan, ya kalau kita terjemahkan dalam konteks ini, sebagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, maka demikian halnya nanti engkau akan diperlakukan anak-anakmu. Jadi kalau ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka yakinlah bahwa pasti anak-anaknya akan berbakti kepada dia. Kalau ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yakinlah anak-anaknya juga pasti akan durhaka kepada dia. Ya, karena kaidahnya adalah al-jaza min jinsil amal. Al-jaza, balasan itu min jinsil amal, sesuai dengan perbuatan. Ya, sesuai dengan perbuatan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, ya apapun kondisi orang tua kita. Mau zalim mau baik, wajib bagi kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Semua perintah orang tua kita wajib kita laksanakan kecuali memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kembali kepada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu, termasuk orang tua, kalau memerintahkan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama perintah orang tua kita tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk menaatinya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tua kamu menyuruh kamu untuk meninggalkan duniamu, atau kalau kita bahasakan memerintahkan engkau untuk meninggalkan pekerjaanmu, maka tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, anta wa malu kali abika, engkau dan ayahmu, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Silakan Bapak, barakallahu fiik. Jadi bosan apabila orang tua sudah meninggal, bentuk berbakti kita seperti apa? Baik, masya Allah. Pertanyaannya sangat bagus ya, barakallahu fikum. Karena mohon maaf ya, mungkin di antara kita di sini sudah banyak yang orang tuanya meninggal, gitu kan seperti itu, dan baru kita menyesal kan, karena dulunya kita tidak berbakti. Ya mungkin ya di antara kita mungkin ada yang tidak tahu dulunya seperti apa karena kita belum belajar agama, atau mungkin karena memang kita terjatuh kepada kekhilafan gitu kan, kita sudah tahu akan tetapi memang kita terjatuh kepada kekhilafan ya. Maka tidak ada kata terlambat. Maka di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah yang pertama ya, bahwa hendaklah kita senantiasa memohonkan ampun untuk orang tua kita tersebut. Jadi misalnya dalam kondisi seperti ini ya, dalam kondisi, apalagi dalam kondisi majelis ilmu kan seperti ini kan, malaikat turun kan seperti itu, menghamparkan sayapnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika temanya adalah tema orang tua, kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Saat kita ingat, saat itu juga kita mengatakan, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
atau ucapan-ucapan yang intinya memohonkan ampunan dan memohonkan rahmat ya untuk orang tua kita. Kalau misalnya ada yang menyebut nama bapak kita misalnya atau nama ibu kita yang sudah meninggal dunia, maka kita katakan rahimahullah atau rahimahullah. Ya, atau langsung kita mengatakan Allahumma gfir lahuma, gitu kan, seperti itu. Atau Allahumma gfir lahu, ya, atau Allahumma gfir laha. Intinya banyak-banyak memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Jadi nggak mesti harus nunggu 3 harinya, 1 minggunya gitu kan, atau sebulannya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Nggak mesti harus seperti itu lalu kemudian kumpulkan orang rame-rame, enggak ya. Orang tua kita butuh permohonan ampunan kita di setiap saat. Ya, di setiap saat, bahkan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Di antara bentuk bakti kita adalah jangan pernah kita bangkit dari sujud sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan rahmat dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Ya, mungkin kalau sholat wajib, mungkin tergantung imamnya kan. Kalau lama ya mungkin kita bisa baca doa. Tapi di sholat-sholat sunnah kita, jangan pernah, sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, jangan pernah bangkit dari sujud sebelum memohonkan ampun untuk orang tua kita. Ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita bahwa nanti di hari kemudian ada seseorang yang orang tersebut ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, si orang ini merasa bahwa saya nggak pantas di posisi ini gitu loh. Ya, karena dia merasa bahwa dulu di dunia amalannya tidak sampai ke level derajatnya sekarang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang tua tersebut bertanya, "Anna hadza?" Bagaimana saya bisa memperoleh ini? Maka dikatakan kepada orang tersebut, "Listighfari waladika laka." Ini semua kedudukan ini engkau peroleh ini karena istighfar, berkat istighfar, permohonan ampun anakmu kepada engkau. Ya, untuk engkau maksudnya. Ya, jadi di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah senantiasa memohonkan ampun untuk orang tua kita, senantiasa memohonkan rahmat untuk orang tua kita. Kita misalnya masuk rumah, kita ingat, oh dulu ibu saya, bapak saya suka duduk di sini misalnya, suka baca buku di sini, suka minum teh di sini. Pada saat itu kita memohonkan rahmat dan ampunan untuk orang tua kita. Ya, jadi nggak mesti harus ada wudhu dulu, kemudian setelah sholat gitu kan, nggak mesti. Pokoknya kapan kita mengingat orang tua kita, saat itu kita memohonkan rahmat dan memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk ya bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan bersedekah mengatasnamakan orang tua kita. Jadi misal contoh misalnya ada pembangunan masjid, ini hanya contoh. Ada pembangunan masjid misalnya. Kemudian kita punya duit misalnya kelebihan taruhlah 200.000, cuma 200.000 misalnya. Maka uang yang 200.000 tersebut kita berikan kepada panitia, kepada DKM masjid ya, dan kita mengatasnamakan orang tua kita. Nggak perlu diucapkan. Jadi cukup niat dalam hati kita bahwa uang ini saya sedekahkan, saya infakkan uang ini atas nama orang tua saya. Jadi semoga pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita. Bisa dalam bentuk makanan misalnya, kita bagi makanan misalnya, kemudian kita niatkan semoga pahalanya sampai kepada orang tua kita. Atau misalnya ya, dulu orang tua kita misalnya belum sempat haji misalnya seperti itu, atau misalnya belum sempat umroh dan kita sudah pernah haji dan kita sudah pernah umroh misalnya. Kalau misalnya kita punya kelebihan uang, apalagi sekarang kan kalau badal umroh itu kan tidak mahal ya, sekitaran mungkin 2,5 sampai 3 juta ya, dan kita tahu bahwa orang tua saya andai masih hidup pasti mau berumrah kan, seperti itu. Maka kelebihan uang kita berikan kepada orang ya, minta supaya dibadalkan umroh untuk ibu kita atau untuk ayah kita. Atau kalau kita misalnya sudah pernah umroh, kita berangkat lagi, maka keberangkatan kita yang kedua itu atas nama orang tua kita, kita badalkan untuk orang tua kita. Ini bentuk bakti yang kedua ya. Bentuk bakti yang ketiga bagi orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan menyambung ya tali hubungan orang tua kita yang sudah meninggal tersebut dengan sahabat-sahabatnya atau dengan teman-temannya. Contoh misalnya kita tahu bahwa oh dulu waktu orang tua saya, waktu bapak saya, waktu ibu saya masih hidup, itu dulu ada sohibnya, ada CS-nya gitu ya, kayak gitu. Ya, kalau ketemu udah kayak saudara gitu. Oh tempatnya misalnya di Cibinong gitu, atau tempatnya misalnya di Bogor dan beliau masih hidup, datangi orang tersebut. Ya, datangi, bawakan hadiah, bawakan kue, bawakan oleh-oleh. Ya, kalau perlu, kalau misalnya butuh pertolongan, dibantu orang tersebut. Datangi, lalu kemudian
pasti ketika orang tersebut melihat kepada kita, maka dia akan ingat orang tua kita. Maka boleh jadi dari sebab itu dia memohonkan ampun untuk orang tua kita. Jadi ini 3 ya bentuk bakti ya yang disyariatkan bagi kita di antara ya bentuk bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, banyak-banyak memohonkan ampun kepada orang tua kita, memohonkan rahmat untuk orang tua kita. Yang kedua, ya, banyak-banyak bersedekah mengatasnamakan orang tua kita. Dan yang ketiga adalah menyambung hubungan ya persahabatan ya atau kekerabatan ya orang tua kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Cukup, baik, cukup sampai di sini ya. Wallahu taala alam bisawab. Sekali lagi kalau ada yang salah mohon maaf. Ya, yang salah dan yang keliru semua datang dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan kepada orang tua kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita dalam rangka tak menaati Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan berbagai macam proyek-proyek kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Naktafi bihadzal qadar wa naktatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.